Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-haditsul khamis asyar. Hadis yang ke-15. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Daripada sahabat Abi Hurairah bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maksudnya adalah yuridu kamalal iman, siapa yang ingin kesempurnaan iman. Iman itu ada yang sempurna, ada yang separuh, ada yang kurang, bahkan iman itu ada yang keluar masuk, ada yang lepas daripada iman. Na'udzubillah. Kita umat Islam ini, iman itu yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Di antara ciri iman orang itu sempurna atau bagus atau nilainya tinggi, dan keimanan tentang hari akhirat. Jadi iman itu di antaranya iman kepada hari akhirat. Siapa orang yang hendak sempurna imannya, bagus imannya, ujar Nabi kita, falyaqul khairan aw liyasmut, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Ini yang pertama. Jadi ini termasuk perbuatan muntung kita. Mulut kita hendaknya berkata yang baik. Bagaimana berkata yang baik? Dikatakan perkataan yang memiliki manfaat. Orang kalau berkata yang baik pasti beruntung, dan sebaliknya. Sehingga dikatakan perkataan itu ada 4 macam. Yang pertama isinya darurat. Bila inya bapander, darurat, mudarat, ya, mudarat isinya, keburukan isinya. Yang kedua isinya manfaat tidak. Yang ketiga isinya ada mudarat, ada manfaat, tercampur. Di dalam panderannya itu ada mudarat, ada manfaat. Dan yang keempat tidak ada mudarat, tidak ada manfaat. Maka bagian yang pertama ini, yang bila bapander mudarat saja isinya, ini harus berdiam. Atau bila ada mudarat dan manfaat, bagusnya berdiam. Jadi bila inya bapander, manfaatnya ada, mudaratnya ada, tercampur, lebih baik berdiam. Karena kita itu dianjurkan lebih baik mencegah mudarat, lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Bila ada orang kena mudarat, ada orang dapat manfaat, maka bagusnya kita hindari mudarat. Meskipun ada yang dapat manfaat seperti panderan kita.
Panderan kita itu bagus, menasehati cuman menyinggung, menasehati cuman menyambat di hadapan orang misalnya, membuat inya supan, ada mudaratnya, maka kadusah dulu menasehati. Dan bisa aja kita artinya mengira-ngira ini ada mudarat kah, manfaat kah, bila tercampur kadusah. Hilangkan dulu mudaratnya, sehingga yang kita ucapkan tuh 100% manfaat. Nah, adapun perkataan yang tidak ada manfaat dan tidak ada mudarat, ini ngarannya fudul. Fudul itu akibatnya sibuk membuang waktu, termasuk awal kehancuran atau ke penyesalan. Awal daripada penyesalan ketika membuang-buang waktu dalam panderan fudul, tidak ada manfaat, tidak ada mudarat. Ini juga kadang jangan-jangan, makanya kan semalam sudah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bagusnya orang beragama Islam, orang Islam tuh bagus agamanya, dia meninggalkan yang tidak ada manfaat, yang tidak perlu, yang tidak penting atau tidak manfaat. Makanya yang paling harus kita perhatikan yaitu perkataan yang hanya isinya manfaat. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Bila sudah yakin, lalu kita bapander manfaat, maka itu tanda kesempurnaan iman. Bila yang dipanderakan tidak ada manfaat, fudul, baik badiam. Mudarat, manfaat tercampur, badiam. Mudarat saja, baginnya ada usah sama sekali. Banyak diantara muntung ini mengakibatkan orang bakalahi, putus silaturahim, pemusuhan, dendam, macam-macam gara-gara muntung ini pian. Hati-hati benar. Maka muntung ini sudah terpandang karena kalau ditarik, dibulik akan ke muntung luar awal lagi. Dia sudah tahu ucap tarbangnya kemana-mana. Karena kalau ditangkap lagi ucapan itu dibulik akan. Tulaknya kemana-mana suara tadi. Nah, ini yang ngalihnya. Bila sudah tahu ucap, nah itu ngalih. Ada kawal lagi dibulikakan. Hendak minta maaf benar lagi. Tapi tetap membekas di hati orang. Ya. Di dalam hadis, Allahu nabiyukum bi amraini khafifain lam yalqallaha bi maslihima. Hendakkah aku beri kabar kepada kalian dua perkara yang sangat ringan, yang tidak ada kemuliaan melebihi keduanya. Yang pertama as-samtu, yaitu diam, banyak berdiam. Ada tapi banyak pander. Ini yang pertama termasuk amalan ringan dan besar kemuliaan. Berdiam aja bila itu kebaikan luar biasa, apalagi kalau berpander itu kebaikan sungguh luar biasa. Yang dikatakan jikalau berpander itu perak, berdiam itu emas, itu berdiam yang jikalau berpander ada mudarat dan tercampur manfaat. Mudarat ada, manfaat ada. Atau seandainya manfaat saja, tapi nanti bisa aja karena mudarat, karena banyak pander tuh kada bagus. Ya, apalagi orang kada berilmu, akhirnya macam-macam yang dipanderakan. Seandainya pun perak, maka berdiam itu emas, lebih baik. Seperti mana yang dikatakan oleh Sayyidina Luqman kepada anaknya, oh nak, lau kanal kalam min fiddah kanatis sukut min zahab.
Bila bapander itu dari perak, diam itu dari emas. Diam itu laksana emas. Maknanya ada yang mengatakan jikalau berbicara di dalam taat kepada Allah itu perak, maka berdiam dari maksiat itu emas. Nah, ini pendapat yang luar biasa ini. Maksudnya apa? Kita tuh bapander bagus itu perak. Tapi bila kita menahan panderan yang maksiat itu emas. Nah, ini nyaman nih dipaham nih. Ya. Kita ulangi, jikalau bapander di dalam kebaikan itu emas, ini nah ulun ini nah, perak ini bapander kebaikan misalnya. Ini perak bahasanya nih, atau bahasa apapun yang dipanderkan kebaikan, nah itu perak. Tapi bila ulunnya hendak bapander maksiat, ulun tahan, jangan, ini maksiat, ini dosa, ini fitnah, ini gibah, ini menyambati orang, ini menyakitkan hati orang. Diam. Berdiamnya kita ketika hendak bapander maksiat itu emas. Nah, itu pahalanya lebih besar daripada bapander kebaikan. Artinya apa? Bapander kebaikan itu pahala laksana perak. Badiam ketika hendak bapander maksiat itu pahalanya emas. Dikatakan oleh Zannun al-Misri, ahsanun nasi li nafsih amlakahum lisani. Orang yang paling baik terhadap dirinya, orang yang paling menjaga lisannya. Jadi bila kita itu sejauh mana kita menjaga kebaikan lisan, sejauh itu kita menempatkan kebaikan diri kita. Nah. Kemudian dikatakan tentang keutamaan diam. Di antara manfaat yang paling rendah orang diam yaitu selamat. Selamat dah bila berdiam itu selamat. Nah, itu paling sedikit manfaatnya. Dalam diam kita itu selamat kita. Ya. Dalam diam itu kita selamat. Artinya diam dari berkata yang ada baik, selamat kita. Dan paling rendah mudarat orang bapander itu penyesalan. Nah, jatuh pander sawalinya, menyesal akhirnya. Kesambat orang. Maulah orang tak pikir, maulah orang kada nyaman, maulah orang supan, lalu menyesal. Meskipun kita minta maaf, teman kita itu merasa bersalah, itu bagus tuh, tapi penyesalan ada. Nah, makanya berkata Sayyidina Luqman kepada anaknya. Luqman ini yang disebutkan ngarannya di dalam surah Luqman. Dikatakan beliau seorang yang ahli hikmah, yang bila bapander selalu mengeluarkan kata-kata hikmah. Dikatakan Luqman bukan nabi, bukan rasul, orang soleh yang kalau bapander itu keluar hikmah, yang panderannya selalu nasihat. Lalu Allah abadikan ngarannya di dalam surah Luqman. Luar biasa, orang biasa aja, bukan nabi, cuman bapander itu bagus. Lalu Allah abadikan menjadi satu surah namanya surah Luqman.
Pernah lah pian ketemu surah Luqman. Itu di Al-Qur'an tuh, ya. Surah Luqman itu ada di juz 21. Luqman baru sejadah nang dibaca subuh Jumat. Sebelumnya tuh Luqman. Di juz 21. Nah, itu ada namanya surah Luqman. Di antara nasihat Luqman, ya bunayya, wahai anakku. Jadi sini nih ketujuh menasehati anak. Jadi yang paling kita berhak berikan nasihat tuh anak kita, keluarga kita berdahulu. Itu yang lebih penting. Di rumah kita itu itu lebih utama kita didik, kita berikan nasihat daripada orang lain. Jadi Sayyidina Luqman ini selalu menasihati anaknya, ya bunayya, wahai anakku. Ini juga pelajaran kepada orang tua. Jangan pernah bosan menasihati anak. Jangan pernah malas menasihati anak, apalagi supan ya. Jangan supan tuh anak pian juga, berkada pian menasihati siapa? Nang masih lawan bahasainya. Tuitan tuh Bang, yang nyedengarakan sudah. Jadi kesempatan. Jadi Luqman ini Allah puji karena ketujuh menasihati anak. Di antara nasihatnya, ya bunayya, wahai anakku, idza takharan nasu 'alaika bi husni kalamihim. Bila orang-orang merasa bangga dengan bagusnya bapander, bagus mana bapander, bangga inya. Pina lanteh neh, pina asik bapander aja, rame bapanderan. Bangga inya, apa-apa kabeh kisah satu macam-macam kada karuan kisah. Bangga, senang. Wabtakhir anta bi husni somtik, banggalah engkau dengan berdiam. Jadi berdiam itu juga suatu kebanggaan. Makanya kita ini kan dijadiakan dua telinga satu muntung. Apa hikmahnya? Belajar banyak mendengar daripada bapander. Nah, muntung kita sebuting ija, telinga dua. Jadi hikmahnya banyak yang mendengar daripada bapander. Karena bapander itu macam-macam bencananya bila kada berilmu. Dalam hadis man somata naja, siapa yang berdiam itu selamat. Dikatakan oleh Imam Sufyan, orang berdiam itu ya selamat daripada ucapan yang buruk, selamat dari ucapan yang tergelincir, selamat dari panderan yang sia-sia, dan menambah wibawa. Nah, jadi orang pendiam itu berwibawa, ya. Nah, apa orang segan orang bila melihat orang pendiam itu. Dikatakan ilmu para ulama bila ditakuni yang kada tahu, mereka mengatakan la a'lam, aku kada tahu. Nah, ini ilmu ulama. Jadi ulama pun kada bagus banyak pander, apalagi yang dipanderkan kada paham, luput. Harus bujur-bujur nang dipanderakan itu pas kada. Bila luput kena fitnah. Bila orang menakuni jangan asal jawab, bujur-bujur pasti akan jawabannya. Nah, itu seorang ulama. Dan ulama itu jangan supan mengatakan aku kada tahu. Jangan supan. Ada mesti ulama itu harus tahu berataan masalah hukum. Nah, jadi bisa saja, jadi di antara kemuliaan para ulama bila ditakuni yang mereka kada tahu, mereka mengatakan aku kada tahu, artinya berdiam. Nah, ini seperti itu mereka menjaga panderan, kada asal-asal jawab padahal itu masalah ilmu. Tapi kada jelas
berdiam dulu, cari dahulu apa jawabannya yang bujur. Maka dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, man kasura kalamuh kasura saqatuh. Siapa yang banyak pander nanti banyak tergelincir. Akhirnya ada sebujur apa-apa kagena kesambat nang ada kekaruan. Ya. Di antara wasiat iyyaka wa kasratul kalam. Hati-hati engkau banyak pander. Karena itu menampakkan aibmu. Jadi orang ketahuan dari pander tuh, oh ini orang ini kau dinilai ini. Awas sudah. Orang itu ketahuan dari pandernya itu, aibnya itu ketahuan sudah. Penjual tuh bila banyak pander, apalagi bersumpah-sumpah, itu ada aib tuh kena tuh barangnya itu. Tapi bila santai aja, karena tapi banyak pander, ditakuni menjawab aja, karena tapi memuji-muji barangnya, bila hendak nukar-nukari, bila kada-kada aib, kada dipaksa orang, kada dirayu-rayu, nah itu bujur tuh. Tapi bila banyak merayu, banyak bersumpah-sumpah, itu ada aib kena barang dijual itu. Kehendakan gitu karin ya. Meskipun harganya murah misalnya, ada tuh aibnya kena. Nah, jadi memang kita itu dinasihati ujarnya bila kita bapander satu kata dengarakan 10 kata. Itu menkawa kayak itu. Tapi kita ini kadang yaitu bila bapander 10 sebutin kan kada mendengarkan orang. Bapander 10 kali, orang sekali juga bapander kada dengarkannya. Kata paling enggak lah. Padahal telinga itu kan 2, muntung 1. Ujar ulama itu munkawa kita sekali bapander 10 mendengarkan. Ini ada orang 10 pander sekali kan kada mendengarkan. Nah, ada kesombongan di situ. Pada hakun mendengarkan nasihat orang. Diceritakan seorang cucu Nabi yang bernama Ali Zainal Abidin bin Husain ibn Ali bin Abi Thalib. Ketika beliau keluar dari masjid, datang orang mencela, menyambati, dicela-cela, disambat-sambati, dihina-hina cucu Nabi ini. Jadi mulai bahagia cucu Nabi itu kena fitnah, sambat-sambati kan. Ini cucu Nabi yang keempat. Yang kedua Sayyidina Husain, anaknya Sayyidina Husain, cicit lah, sudah disambati, dihina-hina. Ya. Ada zaman sekarang menyambati para cucu Nabi, dzurriat Nabi itu mulai bahari sudah orang menghina itu ada. Tapi kiapa mereka? Lalu akhirnya datang pembantu beliau. Hendak berbuat macam-macam. Hendak sarik lah, ya, jangan sariki. Biar aja menyambati aku. Nah, ini kan banyak nih. Muhibbin sidin. Ya pengawal sidin bahasanya lah, pecinta sidin banyak. Hendak sarik, ujar sidin jangan. Akhirnya sidin mendatangi yang mencela tadi. Wahai fulan, masudira alaik min amrina aksar. Apa yang kau sambati tadi masih kurang. Keburukanku lebih banyak lagi. Engkau menyambati aku tadi masih sedikit saja. Padahal aibku ini banyak lagi nang kada taungkai. Nang engkau kada tahu, kan sidin malah menyadari diri. Bukan hendak sarik, lalu menawarkan alakah hajah.
adakah engkau hajat aku bantu? Nah, kan malah diberikan kebaikan. Sudah dijawab dengan lembut, ditawari, adakah hajat jika melawan aku? Ya, akhirnya supan nang menyambati tadi, sidin langsung menunjuk sekantong duit yang isinya 1.000 dirham. 1 dirham itu 50.000, 4 gram perak. Dirham itu uang perak. 1 dirham itu 4 gram perak, 1 perak 12.500, 50.000 dikali 1.000, 5 juta. Sini unjukin duit 5 juta. Lalu pemuda yang menyambati tadi langsung bapander, asyhadu annaka min auladir rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku bersaksi engkau ini adalah zuriatnya Nabi Muhammad. Nah, adabnya mengikuti daripada akhlaknya Nabi Muhammad. Nah, seperti itu mereka. Tidak membalas cacian dengan cacian, bahkan menghargai cacian orang lain. Nah, luar biasanya lah hati nang kayak itu. Bagusnya sih dan menjawab, nang engkau sambat masih belum banyak ujarnya. Aku ini masih banyak lagi kekurangan. Diberi duit pulang 5 juta. Supan nang menyambati tadi. Ya. Jadi hendaknya kita jangan sampai bapander yang kada perlu. Seperti mana juga kita bagawi yang kada perlu. Uyuh ada. Bagawi nih kada penting gawian tuh. Uyuh sama bapander. Kita nih bagawi kada penting, kada perlu apa-apa karena diolah kada ada manfaat. Lapah sama bapander juga sama dengan gawian. Dikatakan orang itu, kenapa engkau berdiam ujarnya? Kenapa kamu berdiam ujarnya, kada banyak pander? Ujarnya, aku kada menyesal berdiam. Kada apa-apa juga berdiam terus. Karena aku ini tahu, aku ini pernah bapander haro atau menyesal. Baik aku berdiam aja. Orang ini pina antik badiam aja, ditakuni kenapa kau ini pina pendiam benar? Aku ini ranjak bapander, sekalinya panderanku itu ada aja yang salahnya. Baik aku badiam sudah. Aku ini ada kawan masih. Kan bagusnya. Nah, ini makanya hendaknya kita menyedikitkan panderan semampunya. Ya, belajar sedikit pander, meninggalkan panderan yang kada perlu, belajar apalagi yang mudarat. Ya, seperti misalnya di waktu seperti ini, maghrib sampai isya, jangan dibiasakan pander aja. Ya, ada kekaruan di rumah, duduk di muka rumah, di warung. Ya, padahal ini waktu mulia. Mun kawan niatakan maghrib sampai isya, aku ini berzikir aja sudah, baca Quran, berzikir, beramaliyah atau dengarkan ceramah. Itu melatih kita tuh berdiam, isi dengan manfaat. Nah, itu dilatih seperti itu. Nah. Jadi biasakan melatih diri untuk bapander masalah yang ada baik diisi dengan kebaikan. Ya untuk, tapi pulang badiam ada bagus juga. Kalau badiam itu koler berzikir, nah itu ada bagus pulang. Sedangkan di sana itu ada amalan, ada ibadah. Badiam tadi yang bagus bila bapander yang mudarat, itu maksudnya. Tapi bila bapander itu namanya bapander lah, itu memang bapander itu. Nah kalau di berzikir itu lain, berzikir itu ibadah, baca Quran itu ibadah,
Baca sholawat itu ibadah, itu bukan panderan, itu amaliyah. Sama kita olahraga, itu aktivitas. Lawan kita sholat, ini ibadah. Mangkat tangan, rukuk, sujud, ini ibadah. Kalau olahraga, itu aktivitas. Bapander aktivitas. Kalau berzikir itu ibadah. Ini yang disuruh. Ibadah ini disuruh. Lisan itu disuruh beribadah juga. Nah ini supaya, makanya bila lisan itu kada dipakai beribadah, akhirnya macam-macam kena terbuat yang sia-sia, kadang kena yang haram ya, atau yang fudul. Nah mudah-mudahan kita semuanya Allah berikan kemampuan untuk berpandar yang baik, menjaga lisan kita. Amin ya rabbal alamin. Nah ini seperti mana yang kita ketahui, malam Senin ini haul daripada guru sekumpul ya, Masya Allah. Tentunya Martapura, Banjarmasin dan sekitarnya akan berdatangan tamu-tamu ya dari Jawa dan sekitarnya ya, Masya Allah. Mudah-mudahan menjadikan keberkahan bagi Kalimantan Selatan berkat berkumpulnya ribuan bahkan jutaan orang-orang yang ingin menghadiri haul seorang kekasih Allah, menghadiri maulid ya. Mudah-mudahan ini menjadikan kemuliaan kita ya, keselamatan umat Islam ya seluruh dunia. Mudah-mudahan berkat berkumpulnya orang dengan satu niat mengharap keberkahan daripada majelis haul, majelis maulid di Sekumpul. Alhamdulillah ya, Kalimantan Selatan memiliki keberkahan setiap tahun di bulan Rajab ya. Rabbana fa'ana bima 'allamtana rabbi alimna la yanfa'una rabbi faqina faqihalana wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rabbil alamin subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.